hari Minggu buat adik-adik yang ada di rumah dan yang ada di gereja. Jumpa lagi di Bethany Kids Sunday Service. Nah adik-adik, sekarang kita udah mau memuji dan memuliakan nama Tuhan nih. Tapi kita mau berdoa dulu ya. Yuk adik-adik kita ambil sikap doa, kita tutup mata, kunci tangan, mari kita satu dalam doa. Ya Tuhan, terima kasih atas segala berkat-Mu pada hari ini, kami dapat terkumpul dengan selamat. Sekarang kami akan memulai ibadah kami, kiranya Engkau menuntun dari awal pertengahan hingga bisa berakhir dengan baik. Inilah doa kami dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Yang siap memuji Tuhan bisa lambaikan tangan. Yuk kita bangkit berdiri bersama-sama sambil kita bertepuk tangan ya. Oke, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus setia. Sampai hari ini kita boleh beribadah bersama-sama. Adik-adik yang berada di rumah maupun di gereja, yuk dengan semangat, dengan kuat kita memuji Tuhan. Katakan. Bukan kuat. Yes, bukan gagah. Karena hati kita sangat berharga. Sama-sama katakan. Segala hatimu terhadap dosa, lakukan yang terbaik senantiasa. Jagalah hatimu terhadap dosa. Yang terbaik senantiasa. Masa depan sungguh ada dan harapanmu takkan hilang. Dia pegang tanganku agar kau terus maju, maju, maju. Masa depan sungguh ada dan harapanmu takkan hilang. Dia luar biasa. Ternyata memuji Tuhan itu mesti dengan segenap kekuatan. Supaya kita lebih sungguh-sungguh memuji Tuhan. Silakan duduk adik-adik. Baiklah, kita siapkan hati kita untuk menyembah Tuhan. Kita bersyukur dan berterima kasih buat papa mama yang sampai hari ini yang terus berusaha untuk kami sekolah dengan baik. Belajar dengan baik, menyiapkan hal-hal yang menjadi keperluan. Untuk kami sekolah, kami beribadah. Dan hari ini kita mau menyembah, memuji Tuhan. Kita berdoa buat papa mama supaya mereka terus semangat
mencintai, mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, Engkau baik Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, Engkau setia. Haleluya. Yesus. Saat tangan kecilku mulai terbuka dan mata ini memandang dunia, ku rasakan belayan kasih tiada batasnya, diiringi tawa penuh cinta. Saat kakiku mulai melangkah, kulihat harapan di wajah, harapan yang terbaik. Harapan yang terbaik untuk diriku. Doamu dinaikkan dan setiap saat namaku disebut. Katakan terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk cinta. Terima kasih untuk keluarga yang indah. Ku temukan kasih Tuhan dalam papa mama. Setiap hari ku bersyukur pada Tuhan, untuk keluarga yang indah. Papa mama, Engkau yang terbaik. Kami bersyukur Tuhan. Ayo adik-adik sama-sama kita bernyanyi. Saat tangan kecilku mulai terbuka dan mata ini memandang dunia, rasakan belayan kasih tiada batasnya, diiringi penuh cinta. Saat kakiku mulai melangkah, amin. Kulihat harapan di wajah, harapan yang terbaik untuk diriku. Doa kami, doamu dinaikkan setiap saat namaku disebut. Mari kita angkat tangan sama-sama katakan, terima kasih untuk cinta. Terima kasih untuk keluarga yang indah. Ku temukan kasih Tuhan dalam papa mama. Setiap hari ku bersyukur pada Tuhan buat keluarga yang indah. Papa mama, Engkau yang terbaik. Katakan sama-sama terima kasih. Terima kasih untuk cinta. Terima kasih untuk keluarga yang indah. Ku temukan kasih Tuhan dalam papa mama. Setiap hari ku bersyukur pada Tuhan buat keluarga yang indah. Papa mama, Engkau yang terbaik. Sama-sama katakan, kita angkat tangan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Sekali lagi kita katakan terima kasih. Terima kasih untuk cinta. Terima kasih untuk keluarga yang indah. Ku temukan kasih Tuhan dalam papa mama. Setiap hari ku bersyukur pada Tuhan untuk keluarga yang indah. Papa mama, Engkau yang terbaik. Katakan papa mama, papa mama, Engkau
berikan tepuk tangan. Kita bersyukur. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Ayo adik-adik sama-sama kita naikkan syukur. Terima kasih buat papa mama yang selalu memberi yang terbaik buat kita sebagai anak-anak. Dan hari ini kita berdoa bersama-sama buat papa mama kita. Berdoa supaya mereka selalu sehat. Berdoa supaya mereka selalu kuat. Berdoa supaya mereka semakin mencintai, mengasihi Tuhan. Mereka lebih sungguh-sungguh lagi mengandalkan Tuhan. Ayo adik-adik sama-sama kita mengangkat tangan kita. Kita berdoa buat papa mama kita. Terima kasih Tuhan, Engkau baik. Terima kasih Tuhan, Engkau menjaga keluarga kami. Terima kasih. Kami bersyukur Tuhan buat penyertaan Tuhan. Kami bersyukur buat kemurahan Tuhan. Kami berdoa bagi papa mama kami Tuhan. Yang terbaik daripada Tuhan diterima, dirasakan dalam keluarga kami. Haleluya. Terima kasih. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Sama-sama kita bangkit berdiri, katakan. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Ketika ku percaya, ketika ku percaya, ketika ku berdoa, ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Terima kasih Tuhan. Ketika kami berdoa dan ketika kami percaya, kami menerima kemurahan Tuhan. Kami menerima kebaikan Tuhan. Terimalah persembahan kami Tuhan. Terimalah ucapan syukur kami. Dan kami mau duduk diam mendengarkan firman Tuhan. Tuhan berkati di dalam nama Tuhan Yesus. Yang siap mendengarkan firman Tuhan sama-sama katakan amin. Silakan duduk. Shalom Kids. Nah, ketemu dengan Kak Putri lagi di sini. Nah, adik-adik, hari ini kita mau belajar sama-sama tentang kebenaran firman Tuhan, tentang prayer. Nah, apa sih Kak Putri prayer itu? Adik-adik penasaran? Nah, sebelumnya Kak Putri mau ajak dulu adik-adik untuk membaca ayat Alkitab. Yuk adik-adik kita buka sama-sama dalam kitab Perjanjian Lama. Ya, Yeremia pasalnya yang ke-29. Yeremia pasalnya yang ke-29, ayatnya yang ke-12 sampai ayatnya yang ke-13. Nah, Kak Putri mau bacakan buat adik-adik ya. Dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati. Nah, adik-adik, ya sekarang Kak Putri mau tanya lagi. Siapa di sini adik-adik yang senang berdoa? Coba yang senang berdoa tangannya diangkat. Wow, banyak sekali ya. Di sini yang senang berdoa. Benar adik-adik, kita harus senang berdoa. Seperti lagu yang sudah kita nyanyikan tadi, benar nggak? Nah, dengan berdoa kita memuji Tuhan. Ya, dosa kita diampuni. Kemudian dengan berdoa juga adik-adik,
kita bisa bercerita dengan Tuhan dan mengungkapkan apa yang menjadi keinginan atau masalah kita. Nah, sekarang sebelum Kak Putri mau bercerita lebih lanjut lagi tentang doa, Kak Putri mau ajak adik-adik semua untuk jalan-jalan nih. Kak Putri udah pegang tas nih, udah gandeng tas. Yuk adik-adik kita mau jalan-jalan. Nanti di jalan Kak Putri mau tunjukkan kepada adik-adik, kita akan melihat bersama tokoh-tokoh Alkitab yang senang berdoa. Yuk adik-adik. Nah, yuk adik-adik kita jalan-jalan. Kita mau lihat sama-sama tokoh-tokoh yang ada di Alkitab yang senang berdoa. Nah, wow, itu adik-adik. Tokoh yang pertama yang ada di Alkitab yang senang berdoa adalah Samuel. Wow, adik-adik, Samuel ini adalah seorang nabi. Dia yang mengurapi Saul dan Daud menjadi raja Israel. Nah, Samuel ini karena dia seorang nabi, jadi dia senang sekali berkomunikasi dengan Tuhan lewat doa. Nah, yuk adik-adik kita jalan lagi. Nah, tokoh yang kedua adik-adik adalah Daud. Nah, Daud ini adik-adik adalah seorang raja. Wow, dalam sehari Daud adik-adik 7 kali memuji Tuhan. Berarti selain memuji Tuhan, di situ Daud juga berdoa loh adik-adik. Wow, keren ya. Padahal Daud seorang raja loh adik-adik. Tapi bisa loh 7 kali dalam sehari. Nah, tokoh yang berikutnya adik-adik, coba adik-adik lihat. Tokoh yang berikutnya adalah Daniel adik-adik. Nah, Daniel dalam sehari dia 3 kali berdoa. Dia berlutut dan berdoa sama Tuhan. Ayo adik-adik kita lihat lagi. Wow, nah adik-adik. Tokoh yang berikutnya yang keempat adalah tokoh seorang perempuan yaitu Hana. Nah, Ibu Hana ini adik-adik dia senang sekali berdoa. Ya, dia siang dan malam selalu ada di bait suci untuk berdoa. Selain berdoa dia juga berpuasa adik-adik. Nah, ini yang paling penting adik-adik. Tokoh yang ada di Alkitab siapa lagi kalau bukan Tuhan Yesus? Coba adik-adik lihat. Nah, Tuhan Yesus itu adalah seorang yang adalah Tuhan yang ketika dia ada di dunia ini, Tuhan Yesus senang sekali berdoa. Kalau adik-adik lihat ya, di kitab Lukas pasalnya yang ke-5 ayatnya yang ke-16, selalu pergi ke tempat yang sunyi untuk berdoa. Dan adik-adik tahu Tuhan Yesus selalu berdoa pagi-pagi benar. Nah, itu ada di kitab Markus adik-adik. Ya, Markus pasalnya yang pertama ayatnya yang ketiga. Ya, wow. Udah. Wah, udah selesai nih adik-adik. Ya, yuk kita balik lagi adik-adik. Nah, adik-adik gimana? Tadi adik-adik sudah lihat kan, tadi itu ya adalah tokoh-tokoh Alkitab yang suka sekali berdoa. Kak Putri harap adik-adik di rumah juga suka sekali berdoa ya adik-adik ya. Nah, terus doa itu apa sih Kak Putri? Nah, adik-adik apa sih doa itu? Nah, adik-adik sekarang Kak Putri mau tanya lagi dulu deh. Siapa di rumah yang masih kecil udah dikasih HP sama mama sama papa? Ada? Wah, ada. Atau siapa di sini ya yang suka minjem HP ya atau handphone mamanya atau papanya? Ada? Wow, pasti ada. Nah, adik-adik lewat handphone kita bisa berkomunikasi dengan teman-teman kita atau dengan saudaranya kita adik-adik. Bener nggak? Kita bisa menanyakan kabarnya mereka, kita bisa menanyakan perasaannya mereka, kemudian kita bisa menanyakan apa yang sedang terjadi. Nah, lewat komunikasi, lewat handphone, lewat chatting, lewat apa lagi adik-adik, lewat video call, lewat telepon langsung, akhirnya kita bisa tahu. Nah, sekarang adik-adik Kak Putri mau telepon temannya Kak Putri dulu nih adik-adik. Kak Nia, Kak Putri mau cari tahu nih apa yang sedang dialami oleh Kak Nia atau kabarnya Kak Nia gimana sih? Oke, yuk kita telepon adik-adik.
Halo Kania. Hai Kak Putri. Kania apa kabar? Kabar Kak Nia baik Kak Putri. Kabar Kak Putri gimana? Sama Kak Putri kabarnya juga baik Kania. Wow. Nah Kania, perasaan Kania hari ini gimana Kak? Hari ini Kak Nia lagi sedih Kak Putri. Oh kenapa Kania lagi sedih? Karena tadi Kak Nia habis dimarahin Mama. Hah, kenapa kok bisa Kak Nia dimarahin Mama? Karena ceritanya tadi Kak Nia habis main, Kak Nia lupa beresin mainannya. Jadi Kak Nia dimarahin Mama. Astaga Kak Nia. Ya udah Kak Nia, jangan sedih lagi ya Kak Nia ya. Oke Kak Putri. Nah ini sebagai pembelajaran Kak Nia. Kalau nanti berikut Kak Nia abis main, mainannya harus diberesin ya Kak. Oke deh Kak Putri. Oke deh Kak Nia. Sampai jumpa lagi ya Kak Nia. Oke. Dadah. Nah adik-adik, tadi Kak Putri sudah telepon temennya Kak Putri, ada Kak Nia. Ya, nah melalui telepon tadi, video call tadi, Kak Putri jadi tahu adik-adik kabarnya Kak Nia. Kak Putri jadi tahu ya adik-adik keadaannya Kak Nia. Jadi kita bisa tahu kabarnya teman kita itu lagi baik, lagi sehat, atau lagi sakit. Atau kita juga bisa tahu keadaan teman-temannya kita. Mungkin mereka lagi bahagia, lagi senang, atau malah mereka lagi sedih adik-adik. Nah, melalui komunikasi juga, kita juga akhirnya adik-adik bisa tahu apa yang terjadi. Kemudian kita juga bisa menolong mereka, bener nggak adik-adik? Contohnya nih, kalau misalkan teman kita lagi sedih, ya kita boleh menghibur mereka. Kemudian kalau misalkan ada teman kita yang lagi sakit, adik-adik ya, kita bisa mendoakan mereka juga. Jadi sangat penting adik-adik berkomunikasi. Selain berkomunikasi lewat telepon, lewat video call, di rumah juga pastinya adik-adik berkomunikasi langsung dengan mama, papa, kakak, adik. Bener nggak adik-adik kan? Jadi di rumah dimanapun kita berada kita senang sekali berkomunikasi. Kenapa? Nah berkomunikasi itu juga adik-adik salah satu hal yang sangat penting supaya kita bisa mengenal temannya kita bisa mengenal saudaranya kita bisa tahu, memahami, kita bisa kenal mereka secara mendalam. Nah, begitu juga adik-adik yang diinginkan Tuhan Yesus di dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus tuh senang sekali, Tuhan Yesus itu pengen sekali kalau kita selalu berkomunikasi dengan Tuhan Yesus. Kita bisa bercerita kepada Tuhan Yesus apa yang menjadi perasaan kita lagi sedih atau kita lagi bahagia, atau kita juga bisa berkomunikasi, bisa cerita sama Tuhan Yesus apa yang kita rasakan, kita lagi kesel atau lagi marah. Nah, Tuhan Yesus senang sekali kalau kita berkomunikasi dengan Dia. Terus gimana ya adik-adik caranya untuk berkomunikasi dengan Tuhan Yesus? Apakah lewat handphone, lewat HP, lewat video call, atau lewat chatting? Atau yang zaman sekarang, kalau adik-adik di sekolah biasa yang masih TK, yang udah TK, yang udah SD, ya atau yang biasa lihat mami sama papi pakai laptop atau pakai Zoom meeting. Gimana adik-adik cara kita berkomunikasi dengan Tuhan Yesus? Nah, caranya yaitu lewat doa. Nggak ada cara yang lain adik-adik selain dengan cara berdoa. Coba sama-sama dengan Kak Putri katakan berdoa. Nah, cara kita berkomunikasi dengan Tuhan Yesus bukanlah lewat HP, bukanlah lewat laptop, no, tetapi lewat doa. Nah, adik-adik, lewat doa kita berkomunikasi dengan Tuhan Yesus. Kita boleh curhat, kita boleh cerita sama Tuhan Yesus apapun yang ada. Terus kita juga bisa berdoa di mana saja kita berada tuh adik-adik. Nah, sekarang ya Kak Putri nih ada gambar tangan. Coba adik-adik lihat. Nah, ya
ini adalah tangan kita adik-adik ya. Kita bisa berdoa dengan cara melipat tangan kita. Kemudian apa sih yang kita berdoakan Kak Putri? Ya Kak Putri bisa kasih cara kita berdoa menggunakan 5 jari ini. Yang pertama kita lewat jempol dulu, coba adik-adik. Ya ini jarinya kita, coba adik-adik mana jempolnya semuanya, tunjukin jempolnya. Wah keren. Biasanya jempol ini adik-adik kita gunakan untuk memuji teman kita yang hebat. Bener gak? Wow kamu hebat banget. Wow very good. Nah melalui doa yang pertama bisa kita lakukan, kita bisa memuji Tuhan. Kita katakan Tuhan Yesus hebat, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus berkuasa, Tuhan Yesus apalagi? Tuhan Yesus hebat, ajaib, baik, berkuasa. Tuhan Yesus apalagi adik-adik? Coba Tuhan Yesus apa-apa? Nah, wow bener banget. Bener banget. Jadi banyak hal yang bisa kita katakan, kita bisa memuji Tuhan. Nah kemudian apalagi yang bisa kita lakukan lewat doa? Tadi kan memuji Tuhan. Yang berikutnya coba sekarang adik-adik ya tangannya tunjuk ke atas. Nah adik-adik yang kedua yaitu dengan memuji Tuhan. Jadi yang pertama tadi kan kita sudah mengucap syukur, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus hebat, ajaib, berkuasa. Dan yang kedua di dalam doa kita juga bisa mengucap syukur adik-adik ya. Kita mengucap syukur buat semua yang kita alami. Kita bersyukur lewat Tuhan memberikan kita kesehatan, Tuhan memberikan kita apalagi ya adik-adik kepintaran, Tuhan ngasih kita orang tua, makanan yang enak, tempat tidur yang nyaman. Jadi di dalam doa adik-adik selain kita memuji Tuhan, kita juga harus bersyukur. Nah yang ketiga adik-adik, coba kita lihat sama-sama. Jari yang paling tinggi dari kelima jari ini adalah jari yang mana adik-adik? Jari yang tengah. Nah jari yang paling tinggi ini ya ini seperti salib Tuhan Yesus yang sangat tinggi ya untuk menebus dosa-dosa kita. Jadi di dalam doa kita adik-adik meminta ampun sama Tuhan karena dosa-dosa yang kita lakukan, kesalahan-kesalahan yang kita lakukan. Di dalam doa kita meminta ampun atas setiap dosa-dosa kita. Jadi yang pertama tadi apa? Memuji Tuhan. Kemudian yang kedua kita mengucap syukur. Yang ketiga kita minta ampun sama Tuhan. Dan yang keempat adalah jari tengah. Nah di jari tengah ini adik-adik biasa lihat mama biasanya menggunakan cincin. Atau adik-adik di rumah juga biasa udah pakai cincin. Nah cincin itu biasa dipakai di jari yang keempat ini adik-adik ya. Atau biasa kita kenal jari manis. Nah berarti mengingatkan kita di dalam doa pentingnya suatu hubungan. Kita harus mendoakan orang-orang yang ada di sekitaran kita. Kita mendoakan mama papa, mendoakan kakak, adik, mendoakan saudara, mendoakan tetangga, nah mendoakan teman-teman kita, guru-guru kita, semuanya kita doakan, oke? Kemudian yang terakhir, jari yang paling kecil. Coba adik-adik lihat, ini adalah jari kelingking. Nah, jari kelingking ini adalah jari yang paling kecil. Ya, jadi maksudnya di dalam doa kita mendoakan diri kita sendiri. Kita berdoa supaya Tuhan selalu menyertai kita dan menolong kita. Nah, adik-adik jadi ngerti ya. Jadi di dalam doa itu kita bisa menggunakan 5 jari kita untuk berdoa. Jadi kita mendoakan yang pertama memuji Tuhan, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus hebat. Kemudian kita bersyukur atas kesehatan, atas papa mama. Kemudian kita minta ampun sama Tuhan atas dosa-dosa kita. Terus kita berdoa juga untuk orang tua kita supaya selalu diberikan berkat, diberikan kesehatan, umur panjang. Doakan semua orang adik-adik ya. Kemudian yang terakhir kita mendoakan diri kita sendiri. Nah gimana adik-adik? Ya udah mulai tahu ya
apa itu doa dan di dalam doa apa aja sih yang bisa kita doakan. Oke, baiklah adik-adik, nanti kita lihat sama-sama di kelas, kita akan membuat aktivitas ini adik-adik. Nah, oke deh, sip. Baik, yang terakhir nih, Kak Putri mau kasih ayat hafalan buat adik-adik supaya adik-adik selalu ingat ya ayat hafalan kita pada hari ini ya. Kak Putri ambil dari pembacaan kita yang tadi. Yuk, ada yang masih ingat nggak tadi kita baca ayat Alkitab di mana? Nah, benar sekali ya. Yeremia pasalnya yang ke-29, ayatnya yang ke-12 ya. Dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Adik-adik, Tuhan senang sekali mendengarkan setiap doa-doa kita. Tuhan senang sekali kalau kita datang sama Tuhan. Tuhan senang sekali kalau kita rajin berdoa. Kita mau bobo, bangun bobo, kita mau makan, kita mau pergi. Setiap saat Tuhan selalu rindu dan senang sekali kalau kita berdoa. Oke adik-adik, jadi Kak Putri mau ingatkan untuk hari ini, jangan lupa untuk rajin berdoa dan jangan malas untuk selalu berdoa. Karena ingat, Tuhan Yesus senang sekali kalau kita berdoa. Oke deh. Baiklah adik-adik, cerita kita sampai di sini dulu ya. Kak Putri masih mau lanjut jalan-jalan nih. Tapi sebelumnya Kak Putri mau ajak adik-adik dulu untuk lipat tangan, tutup mata. Kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas firman-Mu hari ini yang sudah mengajarkan kami tentang berdoa. Tuhan Yesus, tolong kami agar kami boleh selalu mampu untuk selalu berdoa. Kami tidak malas, kami selalu berdoa kepada Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau memberkati setiap adik-adik yang ada di rumah maupun yang ada di gereja. Biarlah Tuhan Yesus selalu memberikan kesehatan, kekuatan, umur yang panjang, kepandaian, dan kepintaran. Dan biarlah takut akan Tuhan selalu menjadi bagian kami. Berkati juga Tuhan Yesus orang tua kami. Tuhan Yesus selalu menjaga mereka, memelihara mereka, menyertai mereka di mana mereka berada. Terima kasih, Tuhan Yesus sangat baik, terlalu baik, dan sungguh baik dalam hidup kami. Inilah menjadi doa dan permohonan sembahyang ucapan syukur kami Tuhan Yesus yang kami bawa hanya di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Nah adik-adik, yuk sekarang bangkit berdiri, kita mau terima berkat Tuhan. Kasih karunia dari Allah Bapa melalui putranya Tuhan Yesus Kristus dan dengan perantaran Allah Roh Kudus selalu memberkati, menyertai, melindungi kita semua mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang kali yang kedua nanti. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, sama-sama kita katakan amin. Oke adik-adik, sampai jumpa. God bless you.